Gitu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa tadi, sampai di mana tadi? Jadi para ulama itu setelah Ramadan mereka merasa khawatir dengan amalnya. Jangan-jangan amal yang telah dilakukannya itu justru ditolak, bukannya berbuah pahala, justru berbuah siksa. Ini yang dikhawatirkan oleh mereka. Sampai ada satu ayat yang ditanyakan, kan orang-orang yang memberikan apa yang telah diberikan oleh mereka, kemudian hati mereka merasa takut. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah ayat ini turun tentang orang yang berbuat dosa, yang berzina, mencuri, atau apa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, tidak wahai binti Abu Bakar. Ayat ini turun berkenaan dengan orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah. Hanya saja mereka takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Dan mereka lah orang-orang yang bersegera dalam menunaikan kebaikan. Nih, jadi kita sebagai seorang guru harus punya rasa seperti ini. Biar apa? Biar jadi pemicu kita buat fastabiqul khairat. Sebab kalau tidak punya rasa takut sama Allah, tidak punya rasa khawatir terhadap amal kita, itu kita anteng aja, tenang-tenang aja. Seolah-olah kita tuh nggak dimintain pertanggungjawaban, gitu. Tapi kalau kita punya perasaan seperti itu, maka perasaan itu akan mendorong kita untuk berbuat lebih baik. Ya, terutama kita para guru. Kan guru itu, saya bilang, guru itu kan mencetak orang, bukan mencetak barang. Ya teman-teman, pinjam Bang Wahid. Saya pernah kerja di pabrik buat ini lah, jadi mekaniknya. Ya. Ini kan dari biji-biji plastik ya, dipanaskan di mesin blow, kemudian dia masuk, dicetak, ditiup. Kan kadang masang cetakannya ada yang miring gitu. Jadi sebelum jadi begini, ini kan udah hasil eksperimen berkali-kali, cetakannya udah bagus dan sebagainya. Nah kan namanya produksi itu kan ada gagalnya, ya kan? Ada miringnya, ada tipis sebelah, kadang di sini tebal, di sini tipis, gitu. Bawahnya miring, jangan menyun melehoy. Meleot, ya meleot. Nah, ketika gagal dalam produksi ini enak, gampang, tinggal diambil aja, dimasukin lagi ke mesin cacak, ya, di mesin cacak. Misalnya gagal nih, udah diambilin, digiling lagi, jadi biji plastik lagi. Kita dipanasin lagi, dicetak lagi, terus ya begitu. Kan mudah. Tapi manakala yang dihasilkannya orang, kan begitu kita cetak miring, kan nggak mungkin kita daur ulang, ya kan? Kalau barang mah didaur ulang mudah, didaur ulang. Tapi kalau orang, sekali kita buat dia miring, itu memperbaikinya perlu waktu yang sangat lama. Contoh begini teman-teman ya, antum ngajarin Quran, ngajarin hafalan kepada santri kita yang masih kecil, bagus hafalannya. Kemudian kita salah dalam ngajarinnya, salah makhrajnya, salah madnya, salah gunanya, dan itu enggak diperbaiki sampai dia gede. Begitu dia gede, memperbaikinya itu lebih waktu lama dibanding tadi ngajarin. Ya. Saya dulu sering kali ngetes orang gitu, kalau masuk takwa tuh, nanti udah berapa? Saya udah 27 juz Ustaz. Dites dulu ya. Lancar bacaannya, cuma lancarnya lancar salah. Nah, memperbaiki yang seperti itu jauh lebih berat daripada kita mendingan dari awal. Ya, makanya kalau bangunan yang udah miring, bangunan tingkat miring, apa yang dilakukan? Kalau kata teman saya gini, ini Sani, kalau ada bangunan tinggi, bagaimana kita ngetes kelurusannya pakai laser Ustaz gitu. Di laser ditembak dari atas ke bawah gitu. Kalau ada lubang-lubang yang kecil tembus sampai ke atas, itu layak dipakai. Tapi manakala nggak tembus, nggak berani orang pakai. Padahal biayanya udah kayak Menara Saida itu, ya. Padahal biayanya udah luar biasa banyaknya.
ngancurin itu lebih ringan biayanya daripada memperbaiki yang sudah minim. Ya makanya teman-teman hati-hati nih jadi guru tuh, ya jadi begitu. Jadi kita jadi cetakan, jadi cetakan. Makanya guru itu harus belajar, nggak boleh guru itu nggak belajar, harus belajar, harus ngetorin hafalannya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki kualitasnya. Biar apa? Biar begitu kita ajarin ke anak-anak atau ke santri-santri kita, kalau nanti ada yang salah-salah, kan orang beriman mah dibimbing, ya dibimbing. Ya kalau kita jadi guru itu dibimbing, ya dibimbing. Bimbing ya, asal kita deket sama Allah. Makanya sebelum aja itu doa dulu, minta dulu sama Allah. Biar apa? Kalau ada kesalahan, kita minta diperbaiki. Setelah selesai baca doa kafaratul majelis. Kenapa begitu? Kalau ada kebaikan diangkat, kalau ada yang salah-salah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak main-main jadi guru itu. Makanya pahalanya luar biasa jadi guru. Makanya kalau jadi guru, orang berharap kaya buat jadi guru. Apa kata guru-guru kita? Berhenti jadi guru. Kamu tidak akan menghasilkan apa-apa kalau niat kamu cuma itu, ya, nggak akan menghasilkan sesuatu yang manfaat. Kalau dasarnya keruh, hulunya keruh, atau di awalnya keruh, tidak akan menghasilkan air yang jernih, kecuali keruh juga. Pokoknya niat itu, masya Allah luar biasa teman-teman ya. Sekali lagi, kalau kita udah niat jadi guru, ikhlaskan niat kita. Ini kuncinya ya, ikhlaskan niat kita. Kan kalau kita udah ikhlas tadi khawatir dan lain sebagainya, kita terpacu untuk pas sapi keluar itu terpacu. Kalau orang tidak seperti itu niatnya, contoh begini teman-teman. Kalau kita jadi guru cuma mengharapkan sertifikasi atau diangkat jadi pegawai negeri atau jadi apa gitu ya. Begitu kita tidak dapat itu, kecewa gitu. Kita akan bermalas-malasan melaksanakan tugas kita. Bermalas-malasan. Karena yang kita harapkan enggak tercapai. Tapi manakala kita mengajar itu mengharapkan ridha Allah, maka semangat kita akan terus ada, terus membuncah gitu. Semangat kita tuh enggak mati-mati mengajar itu. Akan selalu datang di awal, memberikan contoh terbaik. Bagaimana memberikan yang dia punya itu, ya, yang dia punya itu yang terbaik buat dia. Terus memperbaiki dirinya. Sebab gini. Kalau kita misalnya nih, guru nggak mau berusaha ngelancarin hafalan. Kita sebagai guru, udah tahu kita ngajarin hafalan santri. Kita nggak mau berusaha ngelancarin hafalan kita. Bayangkan bagaimana kita ngasih kepada santri, hafalan kamu lancarin ya. Kira-kira gimana coba? Nyuruhnya gitu. Udah, kamu lancarin ya. Kita nggak mau berusaha ngelancarin. Maka kata-kata itu sebenarnya nyerang diri kita juga. Ya, nyerang diri kita juga. Makanya berusaha teman-teman, ya berusaha agar kita ini bisa maksimal, bisa all out dalam mengajar, sehingga nanti outputnya atau murid yang kita hasilkan juga bagus-bagus, ya. Atau kalau udah bagus-bagus mah dia nanti ngajarin yang lain ngajarin yang lain gitu ya. Kan kalau gurunya begitu nanti ilmu itu kan jadi kayak semacam multilateral marketing ya, MLM. Jadi dia dapat pahala terus, makin banyak jaringannya, pahalanya makin banyak. Tuh, makanya jangan salah niat dalam mengajar itu. Orang kalau salah niat malas nanti ngajarnya, ya. Bermalas-malasan, nungguin ngandelin temennya, udah biar dia dulu lah, aja datang gitu. Saling andal-andalan. Tapi kalau orang mengatakan Allah, dia akan selalu berusaha yang terbaik. Ya. Saya yang terbaik, saya duluan, biar pahalanya saya yang ambil gitu. Nah kalau ini muncul di diri kita, semoga itu indikasi ya dari rahmat Allah kepada kita. Sampai sekali lagi, agama ini harus dipikul oleh orang-orang yang kuat. Nggak bisa agama ini dipikul oleh orang-orang yang lemah ya. Makanya kalau kita punya anak yang cerdas-cerdas, yang pinter-pinter, harusnya dia tuh jadi dai. Kita kan kalau yang IQ-nya tinggi, jadi dokter, jadi mekanik, jadi insinyur. Padahal agama ini
butuh orang-orang cerdas. Memahami hadis harus perlu kecerdasan. Ya, memahami agama itu perlu kecerdasan. Tidak bisa kecerdasannya cuma di bawah rata-rata, tidak bisa. Harus di atas rata-rata, teman-teman. Ya, makanya didik anak-anak itu biar cerdas. Nah, kalau mereka cerdas itu, arahkan kamu jadi dai sono, ya. Kamu nanti yang mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang nyebarin kebaikan. Jangan kalau anak bandel di pesantrenin gitu tuh gitu. Tuh bandel banget pesantrennya udah. Akhirnya pesantren hancur, teman-teman. Karena yang masuk pesantren yang bandel-bandel. Yang di rumah udah tidak bisa diajarin. Di pesantrennya, dah pesantren aja di rumah. Ngapain lu di rumah? Gak bisa diajarin. Lu pesantren sana. Ada pesantren orang-orang Badung, ya, orang-orang yang nggak bisa diajar mamanya. Ya. Kemarin salah satu guru kita gitu cerita, aduh Ustaz, kita mau pulangin orang tuanya nangis-nangis, kita nggak pulangin, merusak Ustaz. Gitu teman-teman ya. Harusnya konsepnya itu, saya sering bilang, jadikan rumah kita pesantren. Ya. Walau pesantren itu terapi di rumah. Bapak jadi mudirnya gitu, ibu yang nyiapin masaknya, anak-anak jadi santri-santrinya gitu, terapin kayak begitu. Saya berusaha begitu. Kalau dulu sebelum di sini anak-anak tasmi, ya, nanti dihidupin lagi Bang Wahid ya, tasmi keluarga gitu. Jadi memang harus begitu. Jadi pionir, kita tuh orang tuh jadi pionir. Nanti kalau kitanya baik, berusaha baik, insya Allah Allah kasih yang terbaik. Kita berusaha dulu yang penting ya. Kita jadi paham kan perkataan ulama itu. Aku tahu ada hubungan yang tidak baik antara aku dengan Allah dari perlakuan istri, perlakuan anak, perlakuan kendaraan. Makanya teman-teman, ketika kita paham ilmu ini, misalnya begini nih, suami kita membuat kita jengkel banget, bagi yang udah punya suami. Ketahui itulah salah kita. Ada dosa kita sama Allah yang ingin dihapus dengan ujian seperti itu. Atau seorang suami nggak istrinya, ya anak kemarin bilang A, sekarang bilang B gitu. Ya. Hari ini sama kemarin gak ada bedanya gitu. Nah, kalau kita diuji dengan istri seperti itu, ketahuilah ada hubungan kita sama Allah yang tidak baik. Ya. Kalau ulama mah kendaraan dunia, kontaknya ada. Motornya kalau kita mau mogok, motornya jatuh mulu gitu. Itu sebenarnya teguran dari Allah buat kita atas ketidakharmonisan hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi indikasinya begitu teman-teman ya. Indikasinya tuh. Jadi kalau kita ini bisa ngerasain harusnya kalau hubungan kita sama Allah itu enggak harmonis, kurang gitu ya, maka banyak sekali masalah yang kita terima, banyak sekali. Mulai A, B, C dan lain sebagainya. Ya. Siapa bilang bahagia? Nggak mungkin. Orang yang merusak hubungannya dengan Allah itu bahagia, nggak mungkin. Nggak ada rumusnya. Karena bahagia mah di hati. Ya. Bahagia mah mau dia punya harta banyak juga. Kalau hatinya juat, kalau juat ya sempit gitu dadanya, sempit. Jadi kan kata Allah tuh seolah-olah dia sedang mendaki langit. Apa maksudnya itu? Bukan. Kalau langit kan tambah ke atas, udaranya tambah hilang kan? Udaranya kan tambah apa? Tambah tipis, sehingga sesak dadanya. Jadi begitu. Seolah-olah dia sedang mendaki langit. Jadi makin ini dadanya makin sempit, makin sesak gitu. Padahal kita harus orang beriman itu harusnya pan dengan tugas. Ya, apalagi ngajarin Quran, apalagi ngajarin hafalan. Makanya kalau kita ketemu santri, masya Allah, enak gitu ya, pan gitu. Nah, dan dia menjadi pemicu kita buat belajar. Santri itu menjadi pendorong kita buat lebih baik lagi.
Begitu teman-teman ya. Jadi kalau jadi guru tuh harus mulai seperti itu. Harus mulai berusaha ngelancarin hafalan kita. Saya sama istri bilang, nih kalau kita nggak mau berusaha ngelancarin hafalan kita, lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan guru-guru kita? Kalau kita nggak mau berusaha, makanya kita dulu berusaha, baru kita nanti ngomongnya enak. Gitu. Makanya kami berusaha semaksimal yang kami bisa ya, dengan baca, dengan memahami. Cuma sekarang belum saling setoran aja ya. Nanti begitu, teman-teman di keluarga begitu ya. Jadi kayak misalnya siapa nih yang udah istrinya ngajar, suaminya ngajar, siapa di sini? Ustadz Wahid sama Ustadz nih harus saling setoran. Harus setoran. Istrinya setor sama suaminya setor sama istrinya. Gitu. Biar saling koreksi bacaannya. Kalau enggak begitu teman-teman, kita nyari waktu luang susah. Ya, ini apa lagi? Ustadz Soleh, Ustadz Hikmah harus saling dengerin hafalan saya. Kalau perlu mah sambil bersandar di istri itu, nih dengerin hafalan saya sambil bersandar antumnya, bermanja-manja di depan istri, begitu boleh ya, boleh ya. Dengerin surat Ali Imran ya, bersandar. Kalau salah dicubit kakinya, salah bang, begitu. Susah amat sih bermanja-manja ya, daripada antum manja-manja sama orang lain ya. Ya sama istri boleh ya, sama suami boleh ya, begitu ya setelah ya, manja-manja. Ini kalau istrinya sedang tidak mood ya dirayu, katanya mau masuk surga, ayo hafalan gitu. Saya kalau perbaiki istri begitu, jangan cepet-cepet bacanya, kemana emang begitu. Baca kayak orang dikejar-kejar maling gitu, ngejar target gitu. Hati dinikmati, baca Quran itu dinikmati ya. Ini begitu. Ya, jadi apa yang kita punya manfaatin. Kalau memang belum ideal seperti itu, cari yang ideal. Kalau memang misalnya kita belum punya pasangan, nggak apa-apa nyampe sama temen ya, sama temen ini Pak, dengerin hafalan saya. Gitu. Berkira gini, paling tidak ada usaha untuk melancarkan hafalan kita, sehingga begitu kita nyuruh santri kita, kata-kata itu ada